Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bantri dimanapun Anda berada, yang tentunya pasti sedang berbahagia karena setiap hari kita dihibur oleh orang-orang yang bisa membuat kita tersenyum dan tertawa meskipun hati sedang terluka. Tidak ada yang perlu kita risaukan di dunia ini karena dunia ini hanya sementara. Yang perlu kita lakukan adalah hanya beribadah. Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insan illa liya'budun." Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia terkecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Jadi tidak ada yang perlu kita risaukan. Hati terluka itu tidak perlu dipikirkan. Jomblonya kita itu tidak perlu kita pikirkan. Yang perlu kita pikirkan adalah beribadah kepada Allah. Hidup kita, mati kita, salat kita, itu semua ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita lakukan hari ini mereaction orang-orang yang membenci Islam, yang selalu mempropaganda Islam, yang selalu memfitnah Islam, juga dianggap ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat semuanya, membicarakan Udin ini memang sesuatu yang tidak ada putusnya sampai si Udin ini putus nyawa. Sampai si Udin ini benar-benar putus nyawanya, maka pembahasan tentang Udin ini akan menjadi sesuatu yang menarik terus bagi kita umat Islam, karena ini adalah tontonan badut oten ya, badut oten yang perlu kita tonton setiap hari. Jadi jangan dipikirkan apa yang dia katakan, karena yang dia katakan itu tak ada gunanya dan itu tidak berpengaruh terhadap agama kita. Malah sebaliknya, semua yang dia katakan itu hanya merendahkan agamanya sekarang ya, agamanya sendiri. Yang dia katakan itu hanya untuk merendahkan dirinya, keluarganya dan agamanya. Akan tetapi bagi jemaatnya dan pengikutnya, si Udin Birahim ini tentu saja dia layaknya seorang tentara dan pahlawan yang hebat, gagah perkasa. Saya mengilustrasikannya seperti ini ya. Udin itu kalau di mata jemaatnya itu seperti tentara gagah perkasa ya, memegang sebuah senjata hebat begitu ya. Tapi di mata masyarakat umum, terutama di mata umat Islam yang mayoritas ini, tentu kita melihatnya seperti anak-anak yang sedang main perang-perangan ya. Kalau jemaahnya melihat seperti tentara yang gagah perkasa sedang berperang. Nah, tapi kalau di mata kita dia hanya seperti anak-anak yang sedang memegang senjata mainan, main perang-perangan. Inilah si Udin Birahim di mata kita dan di mata para pengikutnya. Nah, gambar ini bukan tidak punya dasar. Ini dasarnya adalah komentar-komentar yang dikeluarkan, yang dituliskan oleh para netizen ya. Pertama, netizen atau para pengikut si Udin ya, Udin Birahim, ada dari Arnold Rasubala. Katanya, kiranya orang Kristen jangan iri kepada pendeta Saifuddin, karena talenta itu dari Tuhan. Tuhan memberikan kita talenta masing-masing, keberanian dan lain-lain. Jadi si Arnold ini mengatakan fitnahan dan tudingan dan propaganda yang dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim itu adalah sebuah talenta dari Tuhan ya. Gitu ya. Jadi dia menganggap bahwa Udin itu adalah orang yang bertalenta katanya. Jadi jangan iri umat Kristen. Oke, ada lagi dari Thomas Susanto. Kata Thomas Susanto, mantap Pak Udin, maju terus dalam Tuhan untuk membuka kebenaran, bukan hoax yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati Bapak dan menjadi berkat bagi banyak jiwa di dunia ini, bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Jadi komentar-komentar pengikutnya si Sapi Udin Birahim ini memang ya, merasa bahwa Udin itu hebat sekali ya, gagah perkasa ya, seorang pahlawan begitu ya, yang akan membongkar isi kitab Al-Quran gitu. Yang disampaikannya itu bukan hoax katanya. Padahal hoax semua yang disampaikan. Aduh, udah terbukti ya. Dulu dia minta hapus 300 Al-Quran dan dia akan sebutkan 300 ayat Al-Quran itu. Ternyata sampai hari ini kita tagih yang 300 ayat Al-Quran katanya itu nggak pernah disampaikan ya. Yang dikatanya radikal itu nggak pernah diungkap.
Hoax semua yang disampaikannya. Itu dari Thomas ya. Ada lagi dari Oka Halim, katanya semangat terus Abi Saifuddin Ibrahim, jangan pernah gentar menghadapi kadrun-kadrun, manusia-manusia kerdil, manusia-manusia hipokrit, munafik. Ini Oka Halim ya. Aduh, dia manggilnya Abi Saifuddin. Nah, ini orang yang tidak menyukai Arab, yang tidak menyukai bahasa Al-Quran, bahasa Arab, tapi manggil junjungannya dengan Abi, ya kan? Abi kan bahasa Al-Quran, bahasa Arab ya. Jadi katanya jangan pernah gentar menghadapi kadrun-kadrun. Padahal kadrun itu sendiri dia kan dia nggak tahu kadrun itu apa. Kadrun itu adalah kafir dari lahir turun temurun. Nah itu Kak Halim. Kita lanjutkan lagi, masih ada Oe Martono. Tuhan Yesus memberkati Abi, luar biasa Abi pencerahannya. Semoga Tuhan Yesus senantiasa menyertai Abi dan Ibu Sarah. Semoga selalu lahir orang-orang seperti Abi yang membawa kebenaran demi kemajuan bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai ini. Bawa negara dia ya. Padahal negara Indonesia pun sedang mencari si Abinya dia ini sekarang untuk dimasukkan ke dalam hotel Prodeo. Owe ya. Nama Anda Owe. Oke, enggak apa-apa lah itu komentar Anda, yang penting kita ngakak bacanya ya. Oke, itu dari Owe. Sekarang dari Ardelis Kali, katanya Bapak Saifuddin Ibrahim orang yang tegas, keras, mantap, sehat selalu Pak. Tuhan selalu menyertai Bapak, semoga sehat selalu. Tuhan menjagamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Tapi sekarang si Udin lagi sedang pusing ya, stres. Apakah Tuhannya sudah mampu menjaganya? Kita tunggu saja sampai dia kembali ke Indonesia ya. Oke, lanjut. Ada lagi dari Ineke Yanti. Shalom. Salam Pak. Salam Pak. Salam Pak. Salam Pak. Shalom Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim. Terima kasih Bapak atas pembelajarannya, pengajarannya, dan pengetahuan serta kepandaian Bapak agar kami semua lebih paham. Gila lu ya. Haleluya. Apa yang Anda pahami dari yang disampaikan Udin? Tidak ada satupun ilmu yang disampaikan Udin itu kecuali hanya memfitnah gitu ya. Tidak hanya Islamnya dia hina. Tokoh-tokoh di Indonesia ini semuanya dihina ya, dilecehkan dan dinistahkan oleh si Sapi Udin Ibrahim junjungan Anda ini ya. Jadi Ineke Yanti, berpikir ulang lah ya untuk mengatakan Anda mendapatkan pembelajaran dan pengajaran dari seorang sapi ya. Sapi Udin Ibrahim ya. Oke, masih ada lagi, tenang para pemirsa. Ini adalah komentar-komentar dari jemaat yang mencintai Abi Sapiuddinnya. Serdin Lumban, lanjutkan perjuanganmu Abi Saifuddin. Semoga dengan keberanian Abi membuat Indonesia berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bawa Pancasila pula ya. Pancasila itu sangat menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan menghargai agama lain. Nah, Sapi Udin Ibrahim ya, Sapi Udin Ibrahim sudahlah melecehkan dan menistakan agama lain atau Tuhan yang lain. Dia juga tidak berperi kemanusiaan. Semuanya dihajar. Tokoh-tokoh dan ulama-ulama di Indonesia ini dinistakan sama si Sapi Udin Ibrahim ini. Apanya yang berkeadilan sosial? Nilai-nilai persatuan juga tidak ada yang pada diri si Sapi Udin. Dia hanya memecah belah bangsa. Aduh. Oke, Erik Purba, dalam nama Yesus Kristus, maju terus Pak Safi Udin. Tuhan menyertai Anda. Teruskan perjuanganmu. JPU. Ini apa ya? Gosok ya, minyak gosok ya. JPU ya, dia mengatakan Sapi Udin jangan menyerah, lanjutkan perjuanganmu. Padahal si Udin sudah ngos-ngosan sekarang di Amerika ya. Kasihan saya sama si JPU ini kan. Oke, ada lagi dari Al-Yubi ya, bukan Al-Ayubi ya, Al-Yubi. Bravo Bapak Saifuddin Ibrahim,
gaspol, lanjutkan demi menyelamatkan peradaban umat manusia di dunia ini, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Luar biasa. Menyelamatkan peradaban umat manusia, menyelamatkan dirinya saja suruh luntang-lantung sekarang. Mau menyelamatkan peradaban umat manusia pula katanya kan. Menyelamatkan diri dan keluarganya saja tidak bisa si Sapiuddin Birahim. Yubi, mikir lagi ya. Oke, masih ada lagi dari Song Chio. Waduh, Pak Pendeta baru tahu ternyata ada ayat yang mematikan orang lain. Saya kira itu bukan suci. Mari bongkar, Pak. Inilah ya, karena dia hanya mendengarkan perkataan Sapiuddin Birahim. Kalau kita buka ayat-ayat perang di dalam kitab masing-masing, di dalam kitab Anda lebih parah, Bung ya, Bung Song Chio. Dalam kitab Anda itu lebih parah, semuanya dibunuh itu, semuanya dibunuh. Hewan, tumbuh-tumbuhan, laki-laki, perempuan dibunuh dalam ayat perang Anda. Ya, tanpa terkecuali. Ada kecualinya, kecuali para perempuan yang masih perawan. Ini untuk apa ini? Kalau di Islam tidak seperti itu. Yang dibunuh itu adalah orang yang memerangi Islam. Kalau hewan, gimana pula? Di mana pula salahnya hewan? Kok hewan dibunuh juga dalam perang, ya kan? Nah, makanya hukum-hukum perang sekarang itu tuh mengadopsi hukum perang di dalam Islam. Ya, tidak boleh memerangi hewan, tumbuh-tumbuhan, tidak boleh memerangi, membunuh wanita yang sedang hamil, anak-anak dan sebagainya. Nah, di kitab Anda buka lagi ya. Nah, malah saya bukanya di sini. Anda sajalah sendiri buka di sana. Malu pula Anda nanti kan. Oke, masih ada Mesra Sitanggang. Tetap semangat Abi Sapiuddin Birahim, cerdaskan otak mereka biar Indonesia bebas dari radikalisme dan intoleransi. Si Sapiuddin Birahim katanya untuk mencerdaskan otak orang Islam. Otak si Sapiuddin aja error. Katanya biar Indonesia bebas dari radikalisme, lah si Udin lah biang kerok dari radikalisme itu. Dan intoleransi. Intoleransi, Anda paham enggak kata toleransi itu? Toleransi di umat Islam itu tidak mau diusik agamanya, dihina, dinistakan Tuhan, kitab suci dan para nabinya. Itu tidak boleh, tidak bisa ditoleransi itu. Tapi kalau masalah bertoleransi hidup beragama tentang kemanusiaan, Islam sangat toleransi. Buktinya kalian itu hidup di negara yang mayoritas Islam ini aman-aman saja kan? Bisa juga berkomentar seperti ini kan? Aduh, mesra. Nah, oke, para sahabat semuanya, itu dari komentar para netizen jemaat si Sapiuddin Birahim. Nah ya, dia anggap Sapiuddin itu adalah seorang pahlawan gagah perkasa. Perkasa, kalau dalam bahasa Minangnya preman kain saruang. Oke. Sekarang kita lihat pula bagaimana komentar dari umat Islam. Nah, umat Islam itu melihat si Udin itu seperti anak-anak yang sedang bermain perang-perangan ya, memakai senjata dari bambu itu. Masih ingat ya? Dari Mimi Ojawa, Boim jiwanya makin oleng saking takut tamu kangen sama kace. Iya betul ini ya kan. Nah, ini fakta aja yang disampaikan ini. Saifuddin ini mirip kayak Ismail bin Mail dalam Upin Ipin ya. Dari Okta SS, benar juga apa yang dikatakan Saifuddin. Emang enak jadi orang gila. Astagfirullah, saya terpaksa tertawa terbahak-bahak kalau membaca komentar dari masyarakat Indonesia ini ya. Kami dari ini yang paling lucu nih. Kami dari RSJ Rumah Sakit Jiwa mohon minta maaf semaaf-maafnya atas kelakuan pasien kami Saifuddin. Beliau diduga kabur dari RSJ Rumah Sakit Jiwa tadi pagi sekitar jam 7 WIB dan alhamdulillah beliau sudah kami amankan. Mohon maaf sedalam-dalamnya atas ketidaknyamanan karena beliau. Ini Pak, pasiennya lepas lagi kayaknya nih Pak ya. Lepas lagi sampai lari kabur ke Amerika ya. Nah, mudah-mudahan nanti dia tangkap lagi ya. Dan mudah-mudahan orang rumah sakit jiwa di Amerika itu enggak risau kan. Oke. Ada lagi dari Mas Tole. Layak dibawa ke lintasan sirkuit Mandalika. Aduh, astagfirullah.
Ada aja hiburan ini ya. Ini baru betul-betul ODGJ. Selama ini tidak pernah kami membenci agama selain Islam. Kita hidup rukun. Iya, kita toleransi kalau masalah itu. Tapi kalau masalah orang ya yang sudah menista Islam, ini yang kita perangi. Kita ini tidak sedang memerangi Kristen, jangan salah ya. Yang kita perang itu adalah Oten. Orang tulul emang nekat ya. Salah satu seperti Udin ini. Aduh. Udin, si Oncop, si Kuman gak pernah mandi, dan lain-lain ya. Itu yang selalu menyerang Islam kan. Oke, itulah pandangan orang-orang terhadap Udin Sapiuddin Birahim. Ada yang menganggap dia sebagai seorang pahlawan gagah perkasa, dan ada pula yang mengatakan dia hanya seorang ODGJ. Dan bukti yang paling kuat itu dia adalah ODGJ. Saking cantiknya itu wanita, belum pernah lahir ke muka bumi ini. Rambutnya terurai, segalanya diceritakan semua, alisnya, bibirnya, dagunya, wah, lehernya jenjang, ya. Pundaknya, susunya menantang. Terus sampai ke bawah, perutnya lurus, gak seperti wanita di dunia ini, gembrot, pahanya mulus, kakinya, jari-jarinya, bibirnya, nah, sampai ke bawah kakinya diceritakan tumitnya licin. Fisik Ya, saya sudah lampirkan buktinya tadi ya. Kalau dia seorang pahlawan, itu tidak ada satupun. Apa jasanya terhadap bangsa, dan apa pula jasanya terhadap agama. Baik agama Islam dulunya maupun agama Kristen, nggak ada ya. Yang ada cuman congor doang, yang ada cuman omdo ya, omong doang. Nah, tidak bisa dia buktikan. Itu saja berita pada hari ini semuanya. Semoga Anda terhibur. Kalau saya pribadi betul-betul terhibur dengan kehadiran seorang Sapiuddin Birahim ini. Ya, mudah-mudahan dia panjang umurnya supaya kita semua tetap terhibur ya. Bukannya menjatuhkan Islam, malah menaikkan Islam itu sendiri. Ya, niatnya mau mempromosikan agamanya, malah menjatuhkan agamanya sendiri gitu. Demikian. Kita akhiri pertemuan ini dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.